Mari Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh Tuhan kembali lagi ke rumah ibadah-Mu Tuhan, bersatu Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Bapak, kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami haus Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turun atas kami, bila Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bekerja, Engkau bermuliakan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berikan syukur kita buat Tuhan Yesus.
Sebagai wujud merawat hubungan yang ada
dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Haleluya. Haleluya, kita bersama-sama lagi memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kasih jiwa kami. Biarlah segala puji kita berikan hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terlagi karena disiami oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita sebutkan hati dan pikiran kita tetap fokus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji. Terima kasih Tuhan atas kebaikan hidup kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi Tuhan, kami ingin menikmati Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kaulah bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Shalom. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, membuat terobosan ya. Bagaimana kita bisa membuat terobosan? Kita diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan dengan 3 hal. Yang pertama, kita harus peduli pada orang lain. Kita punya semangat iman dan semangat kerja tim. Dan yang ketiga, kita harus berusaha membuat solusi. Nah, pagi hari ini kita ingin bahas tentang poin pertama, ya, peduli pada orang lain. Tema kita hari ini adalah memiliki hati yang penuh belas kasihan. Memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena rasa peduli itu harus didasari dengan hati yang penuh belas kasihan. Kita akan penuh kepedulian kalau memang kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Oleh karena itu saya ingin bacakan beberapa kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan belas kasihan. Saya bacakan di dalam Amsal 19 ayat 17 yang berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, jelas Bapak Ibu, kalau kita memiliki belas kasihan, kita berbuat baik kepada orang lain, kita memiutangi Tuhan. Yang kedua, Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi jelas juga ayat ini menyatakan kita harus punya belas kasihan supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Yang ketiga yang saya bacakan dari Ulangan 15 ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan ayat ini sebuah perintah sebenarnya, agar kita tidak menggenggam tangan kita, menegarkan hati kita terhadap kesusahan orang lain. Dengan kata lain, kita harus menolong, membuat sesuatu, membantu orang lain. Nah, 3 ayat ini jelas Bapak Ibu, di mana kita diperingati untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Pertanyaannya, apa itu belas kasihan? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu hanya dinyatakan perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Jadi ada sebuah perasaan iba, sedih melihat orang menderita. Bagi saya Bapak Ibu, ya memang kita memiliki simpati kepada orang, kesian ya, isokel ya. Tapi jangan sekedar berkata kasihan, jangan sekedar ada di hati, tapi harus kita bertindak. Karena kita diajarkan sebagai umat percaya harus bertindak, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Lalu berdasarkan Alkitab, apa sih itu belas kasihan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita paling populer ya, maaf, dalam Alkitab paling populer itu belas kasihan yang dilakukan adalah dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kita bisa lihat di dalam kisah itu, ketika dikisahkan, diberikan perumpamaan kepada orang banyak tentang orang Samaria yang baik hati. Kita bisa lihat di sana betapa sungguh ini orang berbelas kasihan, dan kita akan mengerti apa itu belas kasihan berdasarkan Alkitab. Kita tahu kisahnya, ada orang dirampok di tengah jalan, babak belur dan sebagainya. Yang lewat imam, yang lewat orang Lewi nggak nolong saudara ya. Yang nolong orang Samaria. Karena apa? Dia memiliki belas kasih. Dia tolong, dia bantu, dia tempatkan ke penginapan, dia obati saudara. Dia begitu berkorban, bahkan dijanjikan kalau kurang nanti saya bayar lagi. Nah, ini peristiwa ya, apa yang dinyatakan tentang belas kasihan. Lalu ada lagi sebuah peristiwa yang terkenal juga di dalam Alkitab, yaitu tentang perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan. Di mana dia minta sama Tuhan tentang belas kasihan. Meskipun Tuhan dikatakan
itu bukan didasari atas perhitungan, melihat orang dan mendapatkan balasan. Karena dia berkata, anjing saja layak menerima remalan. Ya. Juga ada kisah di luar, di dalam kisah kerajaan Napoleon. Ya. Ada seorang ibu yang anaknya mau dihukum mati, tapi ibu itu meminta, ya, raja ampuni anak saya. Lalu raja ngomong, anakmu layak dihukum karena berbuat jahat. Tapi apa kata ibu itu? Aku membutuhkan belas kasihan. Dia katakan, aku kasihan tapi hukum harus berjalan. Dia berkata ibunya begini, yang namanya belas kasihan tidak melihat layak atau tidak layak. Akhirnya Napoleon tiba dan dia melakukan sesuatu pertolongan. Nah, ini kisah. Lalu kita dapat padukan apa sih sebenarnya arti belas kasihan? Belas kasihan itu bukan sekedar iba melihat kondisi pada orang lain yang susah. Tapi belas kasihan adalah sebuah tindakan nyata melakukan pertolongan kepada orang lain tanpa melihat siapa orang itu dan tidak menuntut balasan. Jadi jelas Bapak Ibu, apa arti belas kasihan? Belas kasihan adalah sebuah tindakan perbuatan baik tanpa melihat siapa orang itu dan tidak menuntut balasan. Nah, itu belas kasihan yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti Allah kita juga melakukan belas kasihan kepada kita, melakukan kemurahan hatinya kepada kita, yaitu mengampuni dosa kita, membebaskan kita, tidak melihat siapa kita, kondisi kita. Kita itu orang berdosa, tapi dia tidak peduli. Dan dia curahkan belas kasihan itu dan kemurahannya itu kepada umat manusia, kepada kita semua. Itulah belas kasihan. Memang di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai, yang saya perhatikan ya, dua kata yang dipakai dalam memakai kata belas kasihan, yaitu kata eleos dan kata oiktirmon. Eleos itu sebuah tindakan yang tadi dilakukan oleh orang Samaria. Kata itu dipakai begitu juga pada orang Kanaan, ya, waktu dia minta belas kasihan. Tapi oiktirmon itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menolong orang lain meskipun orang itu berbuat jahat, sejahat-jahatnya apapun, terus engkau berbelas kasihan atau bermurah hati atau melakukan kebaikan. Ya. Meskipun ada sebuah tingkatan sepertinya kita lihat, kok ini yang lebih tinggi ya. Saya perhatikan mungkin saja ada tingkatan. Ya. Tapi saya ingin nyatakan, belas kasihan itu sebuah tindakan atau perbuatan menolong orang lain tanpa melihat status siapa dia, dan tidak lagi menuntut dibalas atau tidak dibalas. Jadi tanpa pamrih, itulah belas kasihan. Bukan sekedar iba. Kalau hanya kita sekedar iba, kesian ya dia, tidak ada hati menurut saya. Memang hati memiliki seperti itu, tahu, tapi jauh lebih baik kita melakukan sesuatu apa yang kita bisa. Nah, ini yang ingin diajarkan supaya kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Di antara kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Nah, bagaimana kita atau mengapa kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan? Sebelum bagaimana kita tanya, mengapa dulu? Mengapa sih kita harus punya belas kasihan kepada orang lain? Seringkali kita bilang, ngapain juga sih kita peduli sama orang lain? Ingat kemarin khotbah kita, supaya kita bisa membuat sebuah terobosan. Hal-hal yang menakjubkan terjadi karena kita memiliki kepedulian sama orang lain atau memiliki belas kasihan. Nah, karena kita ingin belajar lebih lagi, mengapa sih kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan? Bukan sekedar membuat terobosan. Mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama, belas kasihan adalah sikap Allah atau karakter Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan yang disebut anak-anak Allah harus memiliki karakter Allah. Kan kalau kita anak-anak Allah harus sama dong seperti bapaknya, ya kan? Saya punya anak, Rivaldi, kalau dia punya anaknya takwa, ya, anak ritualnya, karena apa? Mirip mukanya gitu ya. Dan kalau kita juga ini anak Tuhan,
Karena seringkali kan kita kalau mau nolong orang lihat-lihat dulu kan, siapa dia, nanti gimana, untung ruginya. Nah kita nggak boleh di dalam anak-anak Tuhan, siapapun dia, kita harus mau menolong seperti Tuhan menolong kita. Nah, ini penting Bapak Ibu, kita memiliki hati seperti hati Tuhan kita. Kita banyak mendengar kisah-kisah Tuhan kalau menolong dia digerakkan oleh belas kasihan. Dia melakukan sesuatu atas dasar belas kasihan. Yang kedua, belas kasihan adalah tindakan kita untuk memuliakan Tuhan. Jelas sekali tadi saya bacakan di dalam Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31, saya ulangi sekali lagi. Ayat ini berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Karena apa kita melakukan belas kasihan? Mau menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tanpa pamrih, tanpa melihat siapa dia, karena kita ingin memuliakan Tuhan kita. Amin. Bukan untuk kuat gagah kita, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk kita supaya dipuji, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar sebagai orang percaya. Kristus terlihat di dalam setiap sikap hidup kita. Kristus terlihat di dalam setiap perbuatan kita, orang percaya. Amin. Kalau kita berbuat buruk, siapa dulu yang dijelekin? Bukan saudara, tapi Kristus. Dari mana Bapak bisa ngomong itu? Lihat buktinya. Ketika ada orang bernama Matius masuk penjara, bukan si Matiusnya yang dijelekin. Yang dijelekin gini, orang Kristen. Maaf saudara, sekarang kan lagi banyak dipertontonkan tuh pendeta jatuh dalam dosa, baik yang di Medan, ya, yang melakukan amoral kepada muridnya, meskipun itu belum terbukti, tapi yang di Surabaya sudah divonis 11 tahun. Siapa emang yang dijelekin? Anda pasti lupa namanya, tapi dengar misalnya pendeta gitu. Kata pendeta kan orang yang melayani di gereja. Orang yang melayani gereja adalah orang yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Yang dijelekin siapa? Tuhan Yesus sebenarnya. Orang Kristen kayak gitu. Betul? Mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat baik kepada orang lain. Situasi sekarang lagi saudara, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan di NTT, di Malang, yang sedang terjadi bencana. Kita bisa ikutan. Namun seringkali ngapain gue ikutan? Ntar nggak masuk lagi ke sana. Soal masuk nggak masuk itu urusan dia. Betul? Itu urusan dia. Tapi kita mau memuliakan Tuhan dan mau menolong. Kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke Malang bawa duit 100.000 saudara ya kan? Saya mau nolong nih, ini jelas nih saya tolong nih kan yang nanti susah. Ya, ongkosnya ini berapa duit saudara? Tapi kalau kita nolong melalui suatu yayasan-yayasan yang sudah ada banyak saudara, ya, mungkin juga melalui sinode GBI yang ada Pelmas itu ya, kita bisa bantu transfer ke rekening, ya, bisa kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Dan terlebih di tempat ini kalau kita melihat saudara-saudara kita membutuh pertolongan, jangan hanya sekedar kata kesian ya dia ya, nyatakan dengan perbuatan, tolong, bantu. Meskipun ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan. Dan yang ketiga, kenapa sih kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan? Belas kasihan adalah tindakan menyutangi Tuhan. Wow. Tuhan punya utang kalau kita melakukan perbuatan baik menolong orang. Saya ulangi bacaan yang pertama tadi di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ya, yang mau menolong orang itu tanpa pamrih, tanpa melihat status, dibantu, apa kata firman Tuhan? Menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Kalau kita semua maaf, kalau kita berbuat baik, kita menolong orang, kita katanya sedang menyutangi Tuhan. Wow, Tuhan yang maha kaya, yang semuanya dia punya, masa sih dia punya utang sama kita, saudara? Ya. Masa sih? Maksudnya apa? Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Tuhan akan memperhitungkan.
Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu kepada orang yang memiliki belas kasihan, yang melakukan tindakan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, kisah populer, Anda bisa baca di berbagai literatur tentang kisah segelas susu. Mungkin Anda pernah baca. Kisah segelas susu itu adalah sebuah kisah nyata, di mana ketika ada seorang anak laki-laki, dia pedagang asongan, dia membutuhkan makanan, dia lapar. Di tengah rintik hujan, dia membutuhkan makanan, dia kelaparan, tapi dia enggan untuk meminta-minta. Namun karena dia terpaksa, asongannya belum laku, dia ketuk sebuah pintu, dia meminta, hanya meminta segelas air, tapi yang dikasih susu. Karena apa? Wanita muda ini tahu anak ini kedinginan, orang ini sedang lapar, dan dia gak peduli siapa orang itu. Dia lakukan, dia berikan segelas susu, dan anak itu minum dengan sangat sukacitanya. Dan dia minum, saudara. Kenyang kan, kalau susu lumayan bukan tahan lapar ya Pak. Sekian tahun berjalan, bertahun-tahun berjalan, tanpa diketahui dia sudah menjadi seorang dokter. Lalu ada wanita sakit di rumah sakit yang membutuhkan pertolongan. Tapi cerita ini menyatakan bahwa ibu yang sakit itu adalah orang yang pernah memberi segelas susu. Dan kebetulan anak yang ditolong sudah menjadi dokter. Apa yang terjadi ketika dia membutuhkan pertolongan? Dia saat itu tidak ada biaya, dan dokter ini tahu, dan dia lihat ini kan orang yang pernah menolong saya, orang yang pernah memberikan saya segelas susu. Dan dokter itu menyampaikan, bukankah ibu ini yang begini? Kaget. Apa yang dilakukan seorang dokter? Dilunasi semua biayanya dan dia tolong ini. Yang saya ingin sampaikan, apa yang diperbuat orang untuk kebaikan, Tuhan tidak pernah berlupa. Dan kisah segelas susu ini adalah bukan sebuah inspirasi, tapi sebuah kisah nyata, di mana Tuhan itu tahu apa yang dibuat seseorang dan dia pasti membalas. Kalau Amsal ini mengatakan mengutari, apa yang kita perbuat pasti kita tabur. Amin. Kalau kita perbuat adalah kebaikan, Tuhan akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Mari kita belajar berbuat kebaikan, lakukan kebaikan. Jangan lelah. Jangan kita berpikir yang tidak-tidak, tapi kita mau menolong. Kita masih punya saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Entah di mana, mungkin kerabat kerja, mungkin saudara kita, mungkin adik, kakak dan sebagainya membutuhkan. Kita harus peduli, jangan cuek. Ingat kemarin firman Tuhan, kalau Anda cuek, tidak akan terjadi sebuah terobosan. Kalau kita tidak ada belas kasihan, kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Dan kita juga tidak akan mengecam kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memiliki belas kasihan. Kita mau menolong orang lain, dan Tuhan juga akan tolong kita. Kita tidak akan jadi miskin, saudara, kalau kita menolong orang. Saya melihat orang-orang yang punya belas kasihan, dan saya punya teman-teman banyak yang penuh belas kasihan. Dia mau membantu gereja, bantu orang lain. Bukan semakin miskin, semakin diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bukan berarti kita menerima berkat materi berkelimpahan jadi orang kaya waktu kita kebaikan. Tapi yang pasti, kenapa kita harus punya belas kasihan? Yang keempat, saudara, perbuatan belas kasihan menghasilkan kebahagiaan diri dan orang lain. Perbuatan belas kasihan itu membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Ini yang terpasti, Bapak. Bukan sekedar berkatnya, tapi ketika kita menolong orang, kita membantu orang lain, kita ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Saya yakin Bapak Ibu pernah menolong orang lain, betul?
ada sukacita. Dan yang ditolong pun sukacita. Tapi kalau Anda bukan karena didasari belas kasihan menolong tanpa melihat siapa dia, menolong dengan tujuan pamrih, itu nggak bahagia, saudara. Karena apa? Nunggu balasannya, nggak dibalas-balas, kecewa. Tapi kalau kita punya belas kasihan, nggak ada tuntutan untuk dibalas, nggak lihat siapa dia, kita tolong aja dengan penuh sukacita, itu ada kebahagiaan yang tidak ada taranya. Makanya firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ada sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan sekedar berbicara seperti ini tapi tidak pernah melakukan. Saya misalkan saya pernah menolong, ya nggak usah lah banyak berbagi cerita, saya cerita yang ada di tempat ini, saudara. Ketika orang itu mendapatkan sebuah permasalahan, ya alami utang, ya dia minta tolong sama saya tidak dalam kondisi kurang bagus keluar. Tapi karena saya ingin menolong, soal dibalas nggak dibalas, meskipun dia pernah ditolong dengan ini juga, dan ini meskipun banyak omongan, nggak usah lagi tolong, saya harus dibantu. Singkat cerita saya bantu, namun saya juga didik, saudara. Barangnya saya titipkan di gereja. Supaya apa? Supaya tidak lagi melakukan hal yang tidak baik. Singkat cerita, saudara, meskipun dibalikan dengan tidak sesuai dengan apa yang saya bantu, begitu saya tidak marah, tapi saya sukacita, saya katakan sudah selesai, tahun diopel, sisanya lunas. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya sukacita dan orang itu pun sukacita. Dan saya juga akan jadi miskin. Saya tetap berkecukupan. Memang tidak jadi orang kaya yang berkelimpahan dan sebagainya, tapi saya sukacita, kaya dalam hati. Dan mereka juga yang ditolong sukacita. Mari kita Bapak Ibu sama-sama belajar untuk menolong sesama kita. Membantu, miliki hati yang penuh belas kasihan. Karena apa? Bapak kita memiliki hati penuh belas kasihan. Karena apa lagi, saudara? Karena kita mau memuliakan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita sudah meminta itu. Apa yang kita perbuat itu karena ada kebahagiaan dalam diri. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya sekarang? Sebelum saya mau masuk ke bagaimana caranya, hambatan seringkali di dalam kita mau melakukan belas kasihan, menolong orang lain, itu terjadi dalam pikiran kita. Konsep berpikir kita, paradigma kita yang seringkali punya kekeliruan. Karena kita pikir gini, saudara, buat buah aja gak cukup. Ngapain gua tolong orang? Udahlah sekarang mah hidup masing-masing, pentingin diri sendiri aja, orang lain mau urusan orang lain. Nah, itu kan paradigma masa kini, saudara. Terlalu individualis. Dan kita anak-anak Tuhan yang diajarkan harus peduli, yang firman Tuhan jelas mengatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, kita sudah baik. Kalau lu mau kesusahan lu, dasar perbuatan lu, itu bukan urusan gua. Rasain lu, bahkan sekarang rasain lu, gitu kan. Pikiran kita begitu, saudara. Ya. Dan bukan sekedar saja di dalam masa kini, di dalam masa Alkitab pun terjadi, yaitu kisah di Filipi. Ketika jemaat Filipi mau menolong orang, terjadi perdebatan. Saya bacakan di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, memperingatkan, menasehati orang-orang yang tadi disebut Euodia, Sintike, Sugos untuk menolong. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak sehati sepikir, mereka berdebat. Saya interpretasikan, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Filipi 3 dan Filipi 4. Ada perdebatan di sana karena nasihat-nasihat ini. Dia nggak mau nolong, mungkin saja ingin bendahara, saya nggak tahu, saudara. Biasanya kalau bendahara
maaf kalau ada bendahara, saya yakin bendahara di sini nggak pelit-pelit ya, nggak perhitungan begitu ya kan? Kan nggak punya duit Pak, masa kita mau nolong dia? Tasnya ada, mungkin di Filipina, tapi di sini enggak saudara ya kan? Bendaharanya baik hati. Ini nggak ada duit, gimana kita mau nolong? Begitu juga seringkali secara pribadi kita untuk menolong saudara. Kita ini pas-pasan, ngapain pikirin dia? Itu urusan dia. Nggak usah nolong. Pikiran Kristus tidak ada lagi sama diri kita. Tidak ada lagi kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang selalu menolong. Kita sebagai anak-anak Allah nggak pernah mau menolong. Itulah hambatan kita sering terjadi. Seperti yang terjadi di Filipi. Oleh karena itu kita sadar bagaimana kita bisa memiliki hati yang belas kasihan. Yang pertama, minta dengan Tuhan agar kita memiliki hatinya. Minta dengan Tuhan agar kita memiliki hatinya. Kita sadar kita memiliki Tuhan yang penuh belas kasihan, yang murah hati, yang peduli. Agar kita juga mau belajar peduli kepada sesama kita. Kita belajar peduli kepada saudara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang populer dalam Filipi 4 ayat 6 yang Anda hafal pasti. Itu lahir dari ucapan ketika mereka berdebat untuk menolong. Mereka berdebat karena khawatir gak punya duit, mau nolong. Khawatir kalau nolong orang akan kekurangan. Tapi apa Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sebenarnya ajaran bagaimana kita mengajukan sama Tuhan supaya kita benar-benar mampu menolong, nggak usah khawatir. Bukan sekedar pengertian ya, minta aja ke Tuhan. Seringkali kan mintanya untuk diri sendiri, saudara. Tapi sebenarnya ayat ini didasari untuk meminta supaya kita mampu menolong orang lain. Tidak khawatir kita, tidak ketakutan kita. Tapi kita benar-benar peduli. Kita mau menolong, kita mau membantu saudara seiman yang kekurangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, kita minta sama Tuhan. Mampukan. Apapun keadaan kita mau belajar membantu saudara. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Amin. Kayaknya gak ada amin. Sanggup gak gue nolongnya? Kayaknya gue buat aja susah. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Belajar. Minta hati Tuhan. Ada dia. Kita mau berbelas kasihan, kita mau menolong. Ingat, kalau kita menolong, kita sedang memintangi. Nggak perlu kita minta balasan dengan orang yang ditolong. Namanya belas kasihan, kita tanpa pamrih kita nolongnya betul, tanpa lihat status betul, tapi kita sedang memuliakan Tuhan. Tapi kita sedang meminta Tuhan. Kapan dibalasnya nggak tahu, seperti segelas susu bertahun-tahun kami ditolong dia. Banyak kisah-kisah saudara. Kisah yang paling kita selalu tahu saudara, orang yang memiliki belas kasihan adalah Mother Teresa. Betul? Yang menolong orang susah di Kalkuta. Hidupnya bahagia saudara. Tapi menurut kita nggak bahagia, tapi dia sangat bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, selain kita meminta supaya kita memiliki hati yang penuh belas kasihan, lihat sekeliling kita. Jangan fokus pada diri sendiri. Seringkali ini kita terhalang dengan kita bisa berbelas kasihan, menolong orang, karena kita fokus sama diri kita. Jadi kita terhambat. Buat gua aja gak cukup, masa mau bantu dia. Kita gak peduli dengan sekeliling kita. Kita fokus sama diri kita. Sehingga gak ada belas kasihan, gak ada kepedulian kepada sesama. Tapi kita mau belajar fokus kepada sekeliling kita. Kita fokus kepada saudara-saudara kita. Jangan fokus pada diri kita. Karena orang yang fokus pada diri selalu mengasihani diri sendiri.
di boro-boro mau nolong orang lain. Kalau ketemu, ya saya susah. Aduh, pokoknya ceritanya kesusahan terus dah, ya kan? Yang namanya fokus sama diri sendiri. Tapi kalau dia fokus sama orang lain, kemarin saya baru buat sesuatu, saya melakukan buat dia nama Tuhan dipermudah. Wah, dahsyat. Amin. Saya yakin di tempat ini banyak orangnya. Amin. Peduli saudara. Yang ketiga, lakukan dengan iman percaya dan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita mau memiliki hati yang penuh belas kasihan, lakukan dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya dan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita mau menolong orang lain? Karena kita tahu saudara, orang itu sangat membutuhkan pertolongan. Dan kita sadar sebagai umat Tuhan, kita mengasihi setiap jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa tidak terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini banyak orang jadi murtad hanya karena semangkuk makanan, sepiring makanan, hanya karena masalah kehidupan mereka pindah keyakinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu saya sedih sebenarnya di Facebook sertifikat pendetanya ditampilin orang Kalimantan, saya nggak sebut nama. Itu ramai di Facebook beberapa tahun lalu. Itu kawan saya satu sinode GBI dan bahkan satu BPD, dia Jawa Barat juga, namun sekarang sudah bisa Bekasi. Kumpul-kumpul tampilkan kependetaan menjadi mualaf. Saya tahu karena apa. Kenapa saya tahu karena apa? Dulu datang ke tempat saya, baru kenal datang ke tempat saya, sudah minta bantuan. Ya. Dan saya cerita dengan beberapa orang dan orang yang pernah menolong dia dan hanya karena uang. Memang kita kadang-kadang ini kita harus didik Pak, harus ajar. Iya, kita harus didik. Belas kasihan itu bukan sekedar memberi uang tanpa didikan. Tapi yang terpaksa supaya jiwa itu tidak terhilang. Di dalam kisah Alkitab sudah nyata Bapak Ibu, Esau keseluruhannya hilang karena apa? Semangkuk kacang merah adalah sebuah gambaran. Seringkali kita menjual keimanan kita hanya karena semangkuk kacang merah, hanya karena kenikmatan saja. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan dengan iman percaya dan dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita melakukan ini, agar dia tetap dalam jalan-jalan Tuhan, agar dia hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Sambil kita mendoakan. Jangan pikirkan lagi soal untung ruginya buat kita. Kalau yang mikirkan untung rugi hanya pedagang, tapi orang yang punya belas kasihan, meskipun dia tahu ada air, dia sedang mengutang Tuhan, dia tidak pernah memikirkan untung rugi, karena dia sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, dia sudah dapat pertolongan Tuhan, dia sudah dapat belas kasihan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memiliki hati yang penuh belas kasihan, mau menolong sesama, mau membantu sesama, saudara kita siapapun, karena kita tahu kita sedang memuliakan Tuhan, karena kita tahu kita sedang memuliakan Tuhan, karena kita tahu itu karakter Tuhan kita, karena kita tahu itu membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain. Nah, sekarang saya mau praktek buat Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mau praktek? Amin. Mau peduli? Saya ingin ajak Bapak Ibu peduli. Gerakan peduli dengan segenggam beras kita harus lakukan di tempat ini. Kita tidak tahu buat siapa, tapi yang pasti saya katakan bukan untuk gereja. Mulai besok, ambil segenggam beras di rumah, kumpulkan dan bawa setiap minggu ke gereja. Amin. Pak, saya nggak mau segenggam beras, Pak, sekarung. Silakan. Iya dong, kalau mau sekarung nggak ditolak, saudara ya.
Mari kita lakukan. Tunjukkan kita memiliki hati yang luas, bukan buat kesombongan, tapi kita mau taat. Karena kita mau seperti Tuhan kita. Kita mau memuliakan Dia, dan kita mau menyertai Dia, dan kita mau bahagia. Janji, kumpulkan ke Bu Lili. Nanti Bu Lili dibantu oleh tim diakonnya. Kasih karton yang bagus. Biar nama Tuhan dimuliakan. Saya bantu dari. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku
Bapak Tommy, Asep pagi, Ibu Penggabean, Ibu Manado, siang Ibu Mawar dan Ibu Beni. Firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Ridwan Purnansyah. Untuk bagian tim musik Saudara Martin, Joey, Gilbert, dan Liz. Dan selamat ulang tahun bagi saudara kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, di sini ada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan pukul 15 atau jam 4 sore, bisa dibuka di Google Meet. Nah, ini bagi Bapak Ibu, worship night akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021. Dan seterusnya ada perubahan jadwal ibadah. Biasa kita mulai jam 8. Nah, sekarang kita pukul 9 dan ibadah pukul 11. Kita dapat melihat media sosial GBJ di ada Facebook, Blogspot, Instagram, Twitter, dan YouTube. Oke. Ada tambahan Pak? Oke. Mari Bapak Ibu, kita bantu bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih. Terima kasih.
tadi dan Tuhan, Kau berkati setiap semuanya, Kau berkati masa depannya Tuhan. Kau pakai bagi kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa buat kami semuanya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan isi hati kami, Kau tahu Tuhan permohonan kami Tuhan, doa-doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tapi kasih kami Tuhan. Mari Bapak, mungkin doa kami ada belum terjawab, mungkin doa kami seakan-akan tidak ada jalan, tetapi kan percaya. Apabila kami selalu teguh dan selalu kami percaya, kuasa akan turun atas kami. Kami akan berkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang lain dimanapun mereka berada, yang saudara dengan kami, yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati juga Bapak sedang jemaatmu yang tidak beribadah pada hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Kau semakin berkati mereka supaya mereka melihat bahwa Engkau Tuhan luar biasa yang sangat berkati mereka, bahwa mereka bersaksi bahwa Engkau Tuhan luar biasa bagi mereka Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa buat negara kami ini Tuhan. Biarkan kami masih hati Tuhan. Kau berkati Tuhan, setiap pemerintahan Tuhan, aparat Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah mereka Tuhan. Biar mereka selalu takut akan Engkau Tuhan. Mereka bekerja dengan seturut akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, supaya kami semuanya Tuhan bisa bersuka cita dan Indonesia maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebelum kami pulang kami itu rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara dimana dikasih Tuhan, kita siapkan hati, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitaslah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.